Baik, sebelumnya mari kita berikan keluasan ilmu dan kita mendapatkan ilmu dari pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya, Fahmi, silakan pimpin doa. Dalam di siang hari ini berdoa dalam hati, mulai. Pancasila Amelia. Tujuan pembelajaran pagi ini diharapkan peserta didik mampu membagikan cara pandang para pendidik bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengkaji dan menafsirkan cara pandang beberapa pendiri bangsa tentang dasar negara yang muncul dalam buku studi Cokosan. Masih hafal apa itu? BP. Dan kita karena Pancasila dilahirkan dari sejarah bangsa Indonesia yang panjang sejak zaman kerajaan. Ketuhanan yang Maha Esa, itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam kata pengantar atas dibutuhkannya pidato Bung Karno tentang Pancasila yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Bedodiningrat berharap lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Demikian penjelasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mari kita sama-sama menjaga Pancasila dari oknum-oknum atau kelompok yang ingin memecah belah Indonesia. Menjaga Pancasila berarti menjaga keutuhan Indonesia. Nah, sekarang tulis di kolom komentar bagaimana cara teman-teman mengenai hari lahir Pancasila ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Komunikasi. Sampai jumpa. Ya, itu tadi video pendek tentang sejarah lahirnya Pancasila. Baik, kita lanjutkan setelah kalian nonton atau melihat video pendek tentang lahirnya Pancasila. Berarti pembelajaran kita hari ini akan dilangsungkan dengan membuat kelompok. Bapak pengen kelompoknya yang kemarin saja yang sudah dibikin, yang sudah. Untuk kelompok 1 tulis tema yang dibahasnya. Kelompok 1 tulis temanya apa yang akan terjadi jika negara kita apa yang akan terjadi
menghindari jika negara kita tidak memakai dasar negaranya Pancasila. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, tema yang dibahas di diskusi nanti silakan kalian diskusikan, yaitu yang kelompok 2, coba analisis apakah di sekitar kita masih ada orang yang tidak menghargai tentang dasar negara kita. Kelompok 3, solusi seperti apa? Solusi seperti apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, silakan kita diskusi. Silakan ke kelompok. Nanti kalau ketika Bapak menjelaskan, silakan kalau misalkan perlu dicatat, silakan kalian catat. Bapak akan menjelaskan tentang sejarah hingga awal Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelumnya mari kita ulang dulu agar pembelajaran pagi ini diberikan keluasan ilmu dan kita mendapatkan ilmu dari pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya Fahmi, silakan pimpin doa. Sebelum kita melaksanakan doa di siang hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, untuk membuat semangat kita pagi ini, kita coba untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu tentang perjuangan bangsa kita. Judulnya, lagu nasionalnya itu Garuda Pancasila. Pasti kalian sudah paham. Baik, siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pedoman kehidupan bernegara. Akhirnya pemerintahan yang dijalankan pun menjadi rentan terhadap kehancuran dan keberantakan. Bukan hanya dari segi pemerintahan saja, tetapi juga dari sisi masyarakat, karena mereka tidak memegang suatu nilai yang sama sebagai warga negara. Dan yang ketiga, yaitu rentan terkena konflik. Pertanyaannya, kenapa dasar negara kita itu Pancasila? Sekian pertanyaan dari saya.
Karena Pancasila digali dari sejarah rakyat Indonesia dari sejak zaman kerajaan yang ada di Nusantara. Pancasila juga terdapat dalam beberapa kitab, yaitu Kitab Sutasoma, pengarangnya Empu Dalulan, Kitab Negara Kertagama, pengarangnya Empu Prapanca, dan dalam Kitab Agama Hindu yaitu Weda. Gimana? Puas apa? Cukup. So, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Setiawan dari kelompok 4. Ini pertanyaan kepada mengapa Soekarno menamakan dasar negara kita Pancasila? Ya. mengapa ditulis itu? Mengapa Soekarno menamakan dasar negara kita Pancasila? Sok, silakan diskusi. Apa mau langsung dijawab? Ada yang bisa langsung? Silakan. Sejarah bahasa, nama Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno meyakini Pancasila adalah falsafah yang mempersatukan dan mengikat Indonesia. Pancasila adalah satu alat pemersatu yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu, kata Soekarno. Gimana? Puas dengan hasil jawabannya? Oke. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, dicukupkan saja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian sebentar. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis apakah di sekitar kita masih ada orang yang tidak menghargai tentang dasar negara kita. Dari kelompok 2 ini memperkenalkan diri. Saya Ibnu Fahmi Maulana Siddiq, kelas 10, dan rekan saya Edi Bahtiar dan rekan saya Risma dan Amel. Untuk membersihkan waktu, dan saya sebagai moderator ini dan ini teman saya akan sebagai pembaca atau pemateri, ini sebagai penjawab, dan lanjut kepada pemateri yang akan membaca tentang teks yang dibacakan oleh saudari Egi Bahtiar.
Hasil diskusi kelompok 2 adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara pasti ingin dasar pokok dan tidak mudah terjadi perselisihan antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat dan susun yang sama-sama. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan digunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbul perbedaan. Di antara norma-norma yang terkandung dalam Pancasila: 1. Norma agama, 2. Norma atau norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum. Di area modern ini juga ditandai dengan kemajuan teknologi yang menimbulkan beberapa perubahan dan kebiasaan masyarakat. Dengan adanya pembangunan dunia luar dan Indonesia sudah mulai berubah dasar dalam kehidupan bersama seperti memulai hidup secara individualisme, tidak menghargai orang di sekitar, berpakaian seperti orang barat, melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar, ataupun beberapa hal yang beberapa diperhatikan dalam era modern yang tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia sehari-harinya. 1. Budaya berpakaian orang luar, 2. Kebiasaan orang luar, 3. Cara berbicara. Karena hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia yang muda yang merupakan pilar bangsa ini harus tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Terima kasih kepada pemateri. Apakah ada teman-teman ada pertanyaan? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Lidia dari kelompok 5 akan bertanya. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai tentang dasar negara? Sekian. Mau langsung dijawab apa mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dikumpulkan dulu. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dari Lima. Sebagai bangsa yang besar, mengapa kita harus menghargai jasa para pendiri bangsa? Oke. Pertanyaan kedua sudah. Silakan didiskusikan dulu. Cukup ya dua pertanyaan aja ya. Cukup 2 pertanyaan. Silakan didiskusikan. Terus siapa yang mau jawab? Oke, saya sebagai penjawab di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Karena dengan menghargai Pancasila, berarti kita menghargai para pahlawan dan para pendiri bangsa yang telah susah payah mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Jelas? Masih ada pertanyaan? Cukup. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan yang kedua, karena jasa para pendiri negara sangat besar, jasa pendiri negara sangat besar agar kita dapat hidup dengan nyaman seperti sekarang ini tanpa adanya gejolak yang besar dan terbebas dan melulu penjajahan. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada langsung ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami
dari kelompok 2 mengundurkan diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 nya. Silakan presentasikan tema yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan solusi seperti apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut jika terjadi di masyarakat yang tidak paham dengan dasar negara kita. Di sini saya sebagai moderator di sebelah kiri saya Muhammad Rizky Fatul Rahman sebagai pemateri, Lutfia Wanita sebagai penjawab. Di ujung sana Siti Sofia Lujana sebagai module. Baik, kita langsung saja kepada pemateri. Hasil diskusi dari kami semua dari solusi seperti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi di masyarakat yang tidak paham dengan dasar negara kita. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, Indonesia juga harus memiliki landasan ideologi yang menginklusi keberagaman. Ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity yang memiliki makna walaupun berbeda-beda pada hakikatnya Indonesia tetap satu. Merupakan kolaborasi ideologis kita dalam konteks Indonesia yang multikultural, tidak hanya berfungsi sebagai ideologi saja. Pancasila Bapak datang salam, udah gitu ngecek tadi Haji, udah gitu nyanyi Garuda Pancasila. Setelah itu Bapak ngejelasin sedikit, dibaca maupun juga ngejelasin. Udah gitu udah pernah diskusi aja. Nanti udah gitu langsung presentasi, udah gitu udah. Oke?
mempertahankan, memperjuangkan, membela Pancasila dari gangguan yang coba untuk merubah dasar negara kita. Oke, akhirnya alhamdulillah diskusi kita pada hari ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa minggu depan kita sudah mulai latihan tentang bab 1 ya. Berarti minggu depan kita mulai dengan ulangan bab tentang Pancasila. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa, doa tutup majelis ya. Doa tutup majelis, maka silakan dipimpin. Subhan